Bagaimana untuk mendapatkan tampilan multiview dari satu objek? Ya, jadi di sini ada dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan gambar tampak atau gambar tampilan pada multiview, pada proyeksi multiview dari suatu objek. Cara yang pertama adalah dengan memutar objek terhadap orang yang mengamati objek tersebut. Jadi objeknya yang diputar sedemikian rupa sehingga bidang yang ingin kita tampilkan dalam gambar tampak atau gambar tampilan itu menghadap ke pengamat. Atau cara kedua yaitu dengan pengamat itu bergerak mengelilingi objek. Ya, pengamat mengelilingi objek. Oke, jadi cara yang pertama yang diputar objeknya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya objek seperti ini, gambar sederhana. Nah, misalkan kita lihat dari arah depan itu dari sini, pandangan depannya. Nah, untuk mendapatkan gambar tampilan depan atau gambar pandangan depan, kita harus putar objek ini sedemikian rupa sehingga menghadap ke kita dari bidang yang tampak di depan ini. Ya, jadi seperti ini. Awalnya begini, kemudian kita putar sedemikian rupa sehingga menghadap ke kita, bidang depannya. Nah, sehingga akan tampak depan hanya seperti ini. Ya, hanya menunjukkan bidang yang di depan ini dan bidang yang di belakangnya yang ini. Itu. Kemudian untuk tampak kanan, ya, atau tampilan dari kanan, kita putar objeknya sedemikian rupa sehingga terlihat bidang yang ada di sebelah kanan saja. Oke, sehingga tampak kanannya seperti ini. Bidang ini itu merepresentasikan bidang yang di sebelah kanan ini. Oke, kemudian tampak atas juga seperti itu. Kita putar sedemikian rupa, seperti ini. Oke, sehingga tampak atasnya seperti ini. Ya, di mana bagian kotak yang atas ini merepresentasikan bidang yang atas ini. Ya, sedangkan yang di bawah, kotak yang sebelah bawah ini merepresentasikan bidang yang bawah ini. Itu cara yang pertama, dengan memutar objeknya. Cara kedua adalah dengan pengamat berkeliling. Ya, jadi misalkan ini objeknya dan ini pengamat. Nah, untuk mendapatkan tampilan depan kita gunakan bidang proyeksi yang ada di depan seperti ini. Ya, kemudian kita proyeksikan fitur-fitur yang ada di objek ke bidang proyeksi. Ya, seperti ini. Oke, pada bidang yang ini kita dapatkan untuk kotak ini, kemudian pada bidang yang lebih depan kita dapatkan untuk ini. Sehingga ini adalah tampak depannya. Ya, tampak depan pada bidang proyeksi yang ada di depan. Kemudian untuk bidang proyeksi yang ada di kanan, kita pindah sebagai pengamat yang bergerak ke kanan. Ya, kemudian kita pasang bidang proyeksi yang ada di sebelah kanan. Ya, maka kemudian tampak ini adalah bidang proyeksi atau gambar proyeksi dari bidang yang ada di sebelah kanan. Nah, begitu juga dengan sebelah atas, kita dapatkan tampilan dari bidang proyeksi yang ada di atas, seperti ini. Nah, ini adalah cara yang kedua, yaitu dengan cara pengamat berkeliling, mengelilingi objek. Nah, selanjutnya pendekatan ini kita gunakan untuk menjelaskan tentang konsep glass box, ya, atau konsep kotak kaca. Ya, jadi kalau pada pembahasan sebelumnya kita lihat, ya, ini adalah hasil dari pengamat berkeliling, ya. Hasil proyeksi ke bidang-bidang proyeksi kita jadikan kotak kaca, ya, seperti ini. Oke, nah untuk menggambarkan proyeksi multiview-nya, kita seolah-olah membongkar kotak kaca ini, ya misalkan kita ingin membuka bagian
samping kanan, ya, kita seolah-olah memasang engsel antara bidang proyeksi depan dengan bidang proyeksi kanan. Ya, kemudian bidang proyeksi kanan ini bisa kita lepas. Seperti ini. Oke, begitu juga dengan yang bidang atas. Seolah kita punya engsel antara bidang depan dengan bidang atas. Dan kemudian kita bisa buka ya, sisi bagian atas atau bidang proyeksi atas seperti ini. Nah, tentu kita masih punya 3 bidang yang lain, ya, bidang sebelah kiri, bidang yang sebelah belakang, dan juga bidang yang di bawah. Nah, ini bisa juga kita bongkar, kita buka seperti ini. Nah, ini adalah konsep pendekatan glass box untuk menjelaskan bagaimana membuat gambar tampilan pada proyeksi multiview. Oke, jadi ini historinya, ya, mulai dari gambar objek, kemudian dimunculkan dalam kotak kaca, hasil proyeksi, tampilan dari masing-masing sudut pandang, baik dari depan, sisi kanan, maupun sisi atas, yang kemudian kalau kita lengkapi menjadi sebuah kotak kaca, ya, dengan semua hasil proyeksi dari objek yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kalau kita buka, kita akan dapatkan tampilan multiview-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita perhatikan ya, untuk gambar tampilan multiview yang perlu diperhatikan adalah ini. Jadi, ketika kita menggambarkan ketinggian pada bidang depan atau gambar tampilan depan, gambar tampak depan, ya, kita akan dapatkan dimensi yang sama, yaitu ketinggian benda atau ketinggian objek untuk pandangan samping kanan atau pandangan samping kiri, juga pandangan di belakang untuk ketinggian sama. Dan ini harus digambarkan dalam satu level ketinggian yang sama. Ya. Jadi level ketinggiannya harus sama, tidak boleh naik turun. Begitu juga dengan lebar. Ya, jadi pada tampilan depan kita dapati lebar, maaf. Ya, pada tampilan depan kita dapati lebar, maka untuk pandangan atas maupun pandangan bawah, ya, lebar ini harus satu garis yang sama. Ya, tidak boleh bergeser ke kanan dan ke kiri. Oke. Nah, begitu juga dengan panjang. Ya. Nah, tapi karena ini panjang tidak satu arah, yang satu vertikal, satu horizontal, seperti ini, maka cukup dinyatakan bahwa panjangnya itu sama. Ya. Begitu juga dengan yang di samping kiri. Nah, itu adalah konsep glass box pada pandangan atau proyeksi multiview.